是。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setelah beberapa saat, Lan Cudi dan Du Yishuang kembali dari sana dengan rambut basah. Du Yishuang menggembungkan pipinya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Sebaliknya, Lan Cudi menatap Yang Kai dan berkata, "Terima kasih." "Sama-sama," Yang Kai menjawab. Berdiri, mereka bertiga hendak kembali, dan tiba-tiba datang gelombang vitalitas yang kuat dari jauh. Tiba-tiba, raungan binatang buas yang marah menusuk telingaku. Wajah mereka tiba-tiba berubah. Raungan binatang buas itu jelas berasal dari monster. Ada monster di tempat seperti itu. Dan saat ini, seharusnya ada banyak orang yang bertarung dengan monster ini. Lan Cudi tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang baru saja terjadi. Dia hanya bertanya, "Zuoan, apa yang bisa kamu dengar?" Pendengaran Zuoan lebih baik. Meskipun orang-orang dapat mendengar beberapa gerakan di sana, mereka tentu saja tidak mendengarkan dengan saksama. "Ratusan orang," Zuoan menjawab dengan suara yang dalam, "ada ratusan orang berkumpul di sana. Mereka menyerang binatang iblis. Saya khawatir akan ada sekitar 6 langkah ketika saya mendengarkan gerakan yang dilakukan oleh monster ini. Semuanya berubah warna, 6 langkah, yang setara dengan negeri ajaib. Orang-orang yang memasuki gua warisan hanyalah penguasa tingkat Zenyuan, bagaimana mereka bisa kalah dalam menghadapi Senyu?" Raungan monster itu lemah, kedengarannya seperti baru saja bangun, itu pasti ada hubungannya dengan segel di sini. Segel di sini rusak beberapa hari yang lalu. Monster-monster di sini pasti sudah disegel selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak tahu mengapa monster-monster ini masih hidup. Monster itu terluka. Alis Zuoan terangkat. Pada saat yang sama, suara aslinya tiba-tiba menjadi tenang, dan ratusan orang tidak bergerak lagi. "Bagaimana situasinya?" Kuku-kuku biru bertanya. "Saya tidak tahu." Zuoan menggelengkan kepalanya perlahan. "Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya?" Setelah sekian lama, dia menoleh ke 4 orang lainnya dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" "Menurutku, kita bisa pergi dan melihat-lihat. Karena ada ratusan orang berkumpul di sana, tentu saja tidak semuanya adalah lingkungan yang terpisah. Seharusnya ada juga beberapa siswa dari lingkungan yang dinamis. Mereka bisa tinggal di sana, begitu juga kita. Namun, pasti ada bahaya. Kalian dapat memutuskan apakah akan pergi atau tidak." "Pergi, tentu saja." Niyong adalah yang pertama mengangguk. "Aku juga akan pergi." Zuoan bergumam. Lan Cudi melihat Yang Kai dan Du Yishuang, dan mereka berdua mengangguk sedikit. "Kalau begitu pergilah." Setelah sekitar 1 jam kemudian, kelima orang itu akhirnya bertemu dengan murid-murid dari 3 sekolah. Di kejauhan, ada 2 kelompok orang yang saling berhadapan. Jumlah masing-masing kelompok sekitar 50 orang. Namun, cahaya di hutan itu terlalu gelap, dan kelima orang itu tidak tahu dari golongan mana kedua geng itu berasal. Sesaat kemudian, sebuah suara yang familiar terdengar dari jauh. "Fang Ziki, kamu memiliki keterampilan dalam membangun badai." Begitu mendengar suara pria ini, Niyong tampak sangat senang. Itu adalah kakak senior Xie. Kupu-kupu awal biru juga menunjukkan sedikit senyum, tetapi wajah Yang Kai tenggelam. Sekelompok orang di sana berasal dari Paviliun Ling Qiao, tetapi pemimpinnya adalah Xie Hongchen. Ini bukan orang yang ingin dia temui. Dengan Yang Kai menunjukkan ekspresi yang sama adalah Du Yishuang. Du Xiaomei adalah murid dari Gedung Angin dan Hujan. Fang Ziki dan Xie Hongchen adalah ahli pertama dari generasi muda Gedung Fengyu. Beberapa orang saling memandang, 5 orang telah bergandengan tangan untuk menjelajahi dan mengatasi musuh, tetapi sekarang karena ada tim besar mereka sendiri, mereka masih harus bergerak lebih dekat ke klan mereka. Menghadapi sarkasme Xie Hongchen, Fang Ziki berkata, "Jie Hongchen, aku hanya tidak ingin bertarung denganmu. Kamu baru saja menerobos ke alam Zenyuan. Kamu bukan lawanku. Jangan menghina dirimu sendiri. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu mencoba melawanku? Jika kamu suka, aku akan melawanmu, tetapi jika kamu kalah di hadapan begitu banyak orang, aku khawatir itu tidak terlalu bagus." Dia dan Fang Ziki sama-sama berada di level tingkat Zenyuan, tetapi Jie Hongchen saja dipromosikan.
Fang Ziqi terobosan untuk waktu yang lama, dan mereka belum tentu menjadi saingan ketika mereka bertarung. Tepat ketika Xie Hongchen tidak dapat maju atau mundur, Ni Yongxi, yang keluar dari hutan, berteriak. Kakak senior Xie. Mendengar teriakan itu, Xie Hongchen dengan cepat menoleh dan melihatnya. Dia tampak santai dan berkata sambil tersenyum. Kakak senior Ni. Akhirnya aku menemukanmu. Ni Yong sangat bersemangat sehingga kecepatannya meningkat tiba-tiba. Dia melepaskan diri dari tim yang beranggotakan 5 orang dan langsung menuju murid-murid paviliun Ling Qiao. Keempat lainnya berhenti. Du Xiaomei dan Zuoan bukan milik paviliun Ling Qiao. Tentu saja, mereka tidak akan pergi. Yang Kai memiliki perseteruan dengan Xie Hongchen, dan tentu saja dia tidak akan pergi. Yang Kai, aku pergi ke kakak senior Fang. Terima kasih hari ini, Du Yishuang berkata dengan lembut. Baiklah, silakan. Yang Kai tersenyum dan mengangguk. Zuoan, apa yang ingin kau lakukan, bersamaku atau dengan kakak Lan? Du Yishuang tidak lupa bertanya kepada Zuoan sebelum ia pergi. Zuoan bergumam, aku akan mengikutimu. Meskipun tidak selalu ada orang baik di sana, Zuoan juga tahu bahwa Du Xiaomei adalah gadis yang baik hati. Lebih baik mengikuti Du Yishuang daripada mengikuti Lan Cudi. Du Xiaomei mengangguk, dan meninggalkan mereka berdua bersama-sama menuju tim angin dan hujan. Yang Kai tidak menjawab. Kamu pergi, aku tidak akan pergi. Dia tidak menemukan sosok Sumu di dalamnya, dia juga tidak melihat Suyan, dia juga tidak melihat Xian Ningxiang. Kelompok orang ini adalah tim yang dipimpin oleh Xie Hongchen. Mereka biasa mencari penghinaan. Adik seperguruan, ada banyak krisis di sini. Kamu tidak dapat mengatasinya sendirian. Lan Cudi tahu kekhawatirannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Di sisi lain paviliun Ling Qiao, kedatangan Ni Yong membuat banyak murid paviliun Ling Qiao tertawa dan saling menyapa. Jelas, mereka semua adalah orang-orang yang dikenal. Kemudian, Ni Yong mendatangi Xie Hongchen dan membisikkan sesuatu. Dia juga menoleh ke arah Yang Kai dan Lan Cudi, dan wajahnya menunjukkan kebencian. Di sisi lain, Fang Ziqi tidak mengetahui situasinya, dan mendesaknya. Xie Hongchen, karena kamu tidak ingin bertarung denganku, maka kedua keluarga kita akan bergandengan tangan untuk membunuh binatang iblis itu. Mengenai harta karun yang dijaga binatang iblis itu, kita akan membicarakannya nanti. Xie Hongchen menoleh dan menatapnya sambil tersenyum. Kita akan membicarakan ini nanti, kita harus menyelesaikan pekerjaan ini terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia menatap kupu-kupu Lan Chu dan berkata sambil tersenyum, Kakak Lan, kamu telah bekerja keras sepanjang jalan. Karena kamu telah menemukan kami, datanglah ke sini. Semua orang ada di sini. Sangat aman. Xie Hongchen tersenyum dan berkata dengan suara keras. Saudara muda Yang, jika kamu mau, kamu bisa datang ke sini. Bagaimanapun, semua orang berada di sekolah yang sama. Ada banyak bahaya di sini. Kekuatanmu rendah, aku harus menjadi saudara senior untuk melindungimu. Ni Yong berkata dengan marah, Saudara senior Xie, orang seperti ini tidak layak menjadi saudara senior. Apakah kamu lupa apa yang dia lakukan di sekte terakhir kali? Kamu tidak menghormati saudara junior. Xie Hongchen menarik napas panjang dan masih tersenyum di wajahnya. Namun, senyum itu dibuat-buat. Yang Kai, jangan terburu-buru percaya kepada saudara seperguruan Xie dan mengakui kesalahannya, sebuah suara datang dari sana. Yang Kai, saudara seperguruan Xie tidak ingin bertengkar denganmu, tetapi itu tidak berarti bahwa kami saudara seperguruan akan memaafkanmu. Jika kamu tidak meminta maaf hari ini, kamu akan menjadi musuh kami mulai sekarang. Aku tidak akan menganggapmu sebagai adikku lagi. Ya, saudara seperguruanmu benar-benar tidak tahu malu, mereka tidak bisa menahan diri. Mereka tidak menggunakan cermin untuk melihat diri mereka sendiri dan melihat seperti apa kebajikan mereka. Tidak hanya saudara-saudara seperguruan yang berteriak, tetapi bahkan salah satu dari mereka bergabung dalam barisan untuk melawan Yang Kai. Yang Kai tampak acuh tak acuh, membiarkan kata-kata ini acuh tak acuh. Lan Cudi menarik Yang Kai lagi dan berkata, Saudara seperguruan yang lebih muda, jangan keras kepala. Seorang pria adalah pria yang dapat membungkuk dan meregang. Bukankah dia hanya seorang pria yang rendah hati? Itu bukan masalah besar. Yang Kai menoleh dan menatap kupu-kupu biru dengan samar. Mata dingin itu membuat hati kupu-kupu biru tiba-tiba mengerutkan kening. Ada apa? Kamu tidak tahu niat sebenarnya dari menyelesaikan manusia ini. Jangan bilang, kamu tidak dapat memikirkan apa yang akan aku perlakukan di masa lalu. Suara Yang Kai sedikit dingin.
Kupu-kupu Lancu marah. Bagaimana aku bisa tahu tentangmu? Meskipun kamu dan aku adalah saudara seperguruan, kita telah melalui kesulitan bersama-sama akhir-akhir ini. Tetapi tidak ada persahabatan di antara kita. Kamu tidak perlu merasa bersalah meninggalkanku di sini. Kamu bisa pergi sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Menghentakkan kakinya, Lan Cudi tidak lagi memperhatikan Yang Kai, tetapi pergi ke Xie Hongchen. Setelah beberapa langkah, dia berhenti dan berbalik. Aku tidak berutang apapun padamu. Sekarang situasi ini, tidak peduli pilihan apa yang dibuat Yang Kai, dia senang melihatnya. Ingin bergabung dengan tim di sini untuk menyelamatkan diri. Datang ke sini dan minta maaf, berlutut dan bersujud. Tidak mau melakukan itu. Tidak apa-apa juga. Anda sendirian dalam krisis di gua ini. Lihat berapa lama Anda bisa hidup. Sambil menunggu, suara dingin Yang Kai datang dari sana, saya Yang Kai tidak akan bersama kalian lagi. Lan Cudi, yang akan pergi ke Ji Hongchen, mendengar kalimat ini, dan langkahnya berhenti. Di tempat berbahaya ini, aman untuk mengikuti seseorang dengan kekuatan yang lebih tinggi. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak menasihatimu. Aku tidak benar-benar meninggalkanmu. Itu pilihanmu sendiri. Di hutan, sosok Yang Kai secara bertahap menembus ke dalam kegelapan. Niyong bertanya, Yang Kai, kamu lancang sekali. Beraninya kamu berbicara seperti ini kepada kakak dan adikmu. Apakah kamu masih ingin pergi? Tetaplah bersamaku. Sambil berbicara, dia meninju Yang Kai ke arah yang ditinggalkannya. Suara dingin Yang Kai juga terdengar. Ji Hongchen, kamu sendiri tahu apa yang telah kamu lakukan, dan adik seperguruan muda akan memintamu cepat atau lambat. Mendengar ini, wajah Xie Hongchen tenggelam. Dia secara alami tahu apa yang dibicarakan Yang Kai. Itu tidak lebih dari terakhir kali dia meminta orang untuk memberi Long Hui petunjuk. Saat itu, Xie Hongchen mengira Long Hui akan membunuh Yang Kai, tetapi dia gagal. Beberapa hari yang lalu, setelah Yang Kai kembali ke paviliun Ling Qiao, Xie Hongchen masih khawatir selama beberapa hari. Dia tidak takut pada Yang Kai, tetapi dia takut pada Tetua Meng. Tetapi Tetua Meng belum datang kepadanya. Hari ini, ketika saya mendengar kata-kata Yang Kai, dia tahu bahwa masalah itu telah terungkap, ada banyak kesempatan untuk membunuh. Xie Hongchen dengan cepat menatap Niyong. Beberapa sosok berlari keluar bersama Niyong. Lan Chu mengulurkan tangannya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kata-katanya lagi. Dia memperhatikan beberapa orang yang mengejar Yang Kai ke dalam hutan. Sebaliknya, Du Yishuang, yang berada di sisi lain gedung angin dan hujan, akan membantu Yang Kai jika dia salah, tetapi Fang Ziki menghentikannya. Kakak seperguruan Fang, dia menyelamatkanku beberapa hari yang lalu. Du Yishuang berkata. Jangan khawatir tentang urusan orang lain sendiri. Tapi, Fang Ziki menatapnya dengan dingin dan berkata kepada dua saudari seperguruan muda. Lihatlah dia, jangan biarkan dia pergi. Kedua saudari seperguruan muda itu dengan cepat memegang lengan Du Yishuang. Fang Ziki melihat ke arah hilangnya Yang Kai, lalu melihat ke samping Xie Hongchen. Dia berkata, masih ada pertikaian internal di sini. Paviliun Ling Qiao seperti ini. Du Yishuang berjuang, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan kedua kakak perempuannya. Zuoan berkata, jangan khawatir. Meskipun dia hanya memiliki 7 tingkat di Kaiyuan, dia selalu membuatku merasa sangat aman akhir-akhir ini. Mungkin bukan dia yang menderita kali ini. Apakah kamu yakin? Du Yishuang menyerah untuk berjuang dan bertanya. Aku tidak tahu. Itu hanya intuisi. Zuoan menjawab dengan samar, karena intuisi seperti itu, dia tidak memprovokasi Yang Kai akhir-akhir ini. Di hutan, Yang Kai berlari, di balik bayangan, suara Niyong terdengar. Yang Kai, baca persahabatan di pintu yang sama, patuh turunkan tanganmu. Persahabatan. Yang Kai mencibir, aku tidak punya persahabatan denganmu. Baiklah, itu yang kau katakan. Niyong tampak marah dan berseru, kakak-kakak senior, bocah ini memperoleh seperangkat keterampilan bela diri tingkat atas beberapa hari yang lalu. Kita semua bisa mendapat manfaat jika kita menangkapnya dan bertanya kepadanya tentang metode kultivasi keterampilan bela diri itu. Apa? Seni bela diri tingkat atas di tingkat prefektur. Beberapa orang berseru, dan mata serakah meledak di mata mereka, meskipun mereka telah memperoleh banyak keuntungan dalam beberapa hari terakhir, karena banyaknya orang yang berkumpul, tidaklah baik untuk membagi mereka secara merata. Sekarang setelah mendengar bahwa Yang Kai memperoleh seperangkat seni bela diri tingkat atas, yang mana yang tidak membuat orang iri? Sebenarnya jarak antara Yang Kai dan yang lainnya semakin dekat.
Yang Kai, kamu masih harus bertarung dengan cara yang putus asa. Salah satu dari mereka berteriak dan mengayunkan pedang. Menyadari krisis itu, Yang Kai dengan cepat menghindar, tidak berdiri teguh, tetapi juga menyerang. Dia telah dikelilingi oleh beberapa orang yang mengejarnya. 5 orang membentuk lingkaran, mengelilingi Yang Kai di tengah, dan semua menatapnya dengan mencibir. Seorang pria di sisi kiri menarik pandangannya, terbatuk pelan dan berkata, Yang Kai, kamu adalah saudara seperguruan kami yang lebih muda. Kami tidak akan mengambil nyawamu, kami akan membawamu kembali untuk menemui saudara seperguruan yang lebih tua dan mengucapkan beberapa kata yang baik untukmu. Mungkin dia akan memaafkanmu atas pelanggaran ini. Yang Kai merasakan tekanan dari kelima orang itu, tetapi jika kamu ingin merampokku, kamu dapat mengambilnya dengan keterampilanmu sendiri. Setelah mendengar kalimat ini, mereka melambaikan tangan dan berkata, jangan bicara omong kosong dengannya lagi. Jika kalian memukulinya, kalian dapat bertanya kepadanya tentang metode kultivasi keterampilan seni bela dirinya. Terakhir kali ketika dia membagi manusia batu kecil, Niyong hanya mendapatkan keterampilan bela diri yang tidak berguna untuk dirinya sendiri, yang secara alami merupakan kecemburuan kepada Yang Kai. Meskipun dia tidak tahu apa yang didapat Yang Kai, dia pasti lebih berguna daripada miliknya sendiri.